Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja di rumah dalam masa pandemi ini. Walaupun kita sekarang ini belajar dengan sistem daring, mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini Bapak ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Bapak ini adalah seorang guru pengganti dari Bapak Fahri. Bapak sekarang berkuliah di Staima Al-Hikam Malang. Dan untuk kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Adik-adik tahu semuanya? Anak-anak tahu siapa Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam itu adalah nabi yang wajib kita ketahui, salah satu nabi yang wajib kita ketahui dari 25 nabi yang ada. Nabi Ayub alaihissalam itu ada dalam urutan keberapa? Ya, ada dalam keurutan 12 dari salah satu nabi-nabi yang wajib kita ketahui. Dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat sabar di dalam menghadapi segala rintangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya, juga dermawan. Beliau memiliki begitu banyak usaha, di antaranya adalah pertanian, juga perdagangan. Dan begitu banyak usaha beliau, tetapi beliau tidak memikirkan pribadinya sendiri. Bahkan beliau memikirkan umat-umatnya, dan beliau senantiasa membantu umat-umatnya. Dan apabila kesusahan umatnya tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, maka beliau memberikan pekerjaan kepada mereka. Waktu terus berlalu, berjalan, dan Allah pun telah mempersiapkan ujian yang begitu dahsyat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pertama kali Allah uji dengan sebuah ujian yang besar. Yang pertama adalah meninggalnya satu persatu anak beliau. Dari ke-12 anaknya, Allah wafatkan seluruh anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana pribadi Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam begitu sabar menghadapi ujian ini. Waktu terus berlalu, Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Seluruh usahanya hancur total. Perdagangannya, pertaniannya, peternakannya, seluruh ternaknya mati. Seluruh ladang-ladang yang ada, tumbuh-tumbuhannya mati. Dan pada akhirnya Nabi Ayub alaihissalam pun mengalami kebangkrutan. Subhanallah. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian rupa, Nabi Ayub tetap berpegang teguh kepada agamanya dan tidak pernah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan imannya semakin kokoh. Dan pada suatu ketika Allah pun tidak berhenti untuk mengujinya kembali. Dengan apa Allah uji? Allah uji Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan penyakit kepada beliau. Pada suatu malam, beliau terbangun, lalu tak terasa ternyata seluruh badan Nabi Ayub alaihissalam menderita gatal-gatal, luka-luka, dan membekas begitu dalam. Dan pada akhirnya seluruh badan Nabi Ayub alaihissalam sakit.
Dan hal ini pun tidak merubah pendirian Nabi Ayub alaihissalam untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan yang sedemikian rupa, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar di dalam imannya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang berbahagia, ujian demi ujian terus melanda Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi beliau tetap tidak kendur imannya, bahkan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakit yang begitu parah, pada akhirnya hal ini terdengar oleh penduduk di Syam. Karena beliau ketika itu tinggal di kota Syam. Dan penduduk pun mendatangi beliau seraya berkata, "Wahai Nabi Ayub alaihissalam, alangkah baiknya jikalau saat ini engkau meninggalkan perkampungan kami, karena ditakutkan kami akan tertular dengan penyakit yang kamu derita." Dengan perasaan berat hati, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya keluar dari kampung tersebut dan hijrah ke tempat yang lain, membangun rumah yang sederhana di sana, lalu tinggal di sana. Waktu berselang selama 18 tahun, Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini. Dan pada suatu malam, istri beliau berkata, Wahai Nabi Ayub alaihissalam, engkau adalah seorang nabi, maka memohonlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang ada di dalam doamu. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Wahai istriku, aku malu untuk meminta kepada Allah. Apakah engkau tahu berapa lama kita mengalami kemakmuran?" Istrinya pun menjawab, "Kita telah mengalami selama 20 tahun. Kita menjadi orang yang kaya, sukses selama 20 tahun. Kalau demikian, kita selama ini telah menjalani ujian ini selama 18 tahun. Alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita selama 20 tahun itu." Kemudian malam berlalu dan Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jikalau dengan penyakit ini akan menghalangiku untuk beribadah kepadamu, maka tolong angkatlah penyakit ini." Maka pada saat itu Nabi Ayub tertidur, dan ketika terbangun beliau mendengar suara, dan ketika itu turunlah ayat yang kurang lebih memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dengan hentakan itu maka muncullah air, dan dengan air tersebut Nabi Ayub mandi. Dan Nabi Ayub pun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian setelah Nabi Ayub mandi, maka seluruh luka-luka yang ada di tubuhnya pun hilang. Bahkan wajahnya kembali berseri, kembali muda. Setelah itu, istri beliau membuka kamarnya, lalu menjumpai seorang laki-laki yang begitu tampan. Istrinya pun kaget. Siapa gerangan Anda, wahai Tuan?" Nabi Ayub pun menjawab, "Aku adalah suamimu, Nabi Ayub alaihissalam." Maka istrinya pun begitu kaget melihat perubahan yang begitu nyata, mukjizat yang begitu nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Ayub alaihissalam.
Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kiranya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Begitu sabarnya beliau di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadanya, pada akhirnya membuahkan hasil yang begitu nyata. Setelah kejadian ini, ujian yang menimpa Nabi Ayub pun akhirnya kembali ke kampung halamannya dan disambut oleh penduduk kampung. Begitu besarnya ujian ini terdengar oleh penduduk kampung, maka penduduk kampung pun akhirnya meminta maaf kepada Nabi Ayub seraya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah seraya bersaksi bahwa Nabi Ayub adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan Nabi Ayub pun mendapatkan nikmat berlipat ganda sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Shad tersebut. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ayub ini mudah-mudahan akan menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya kepada adik-adik, untuk senantiasa sabar di dalam menghadapi segala cobaan, sabar di dalam ibadah, sabar di dalam menempuh pendidikan. Dengan kesabaran kita, mudah-mudahan pendidikan yang kita lalui dengan susah payah akan bermanfaat untuk kelak kita di hari kemudian. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.